Pemirsa, peradaban Islam di Kabupaten Sambas ini atau yang sering juga disebut dengan Serambi Mekah masih banyak belum tergali. Bahkan diyakini jauh sebelum Kesultanan Sambas terbentuk pada abad ke-16, syiar Islam di Sambas telah terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Dusun Sange Bakau, Desa Teluk Kembang. Nanti kita akan melihat suatu situs atau makam yang telah lama ada, tetapi baru ditemukan sekitar tahun 1900-an. Dan situs ini diduga kuat erat kaitannya dengan syiar Islam di Sambas. Ikuti terus ya. Masuknya ajaran Islam di Kabupaten Sambas secara umum diketahui sejak Kesultanan Sambas berdiri pada abad ke-16 Masehi. Namun dijelaskan bahwa jauh sebelumnya, penyebaran agama Islam sudah terjadi pada wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Sambas. Jauh sebelum itu sebenarnya penyebaran Islam sudah terjadi. Tepatnya di tahun 1580-an, Islam sudah menjadi agama yang mapan di daerah ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya ditemukan situs-situs jejak Islam yang ada di Kabupaten Sambas. Dan dari data tersebut, menunjukkan waktu yang sudah cukup lama. Pola penyebarannya juga tergambarkan bahwa para mubalik tersebut menyebarkan Islam di antara pemeluk agama lokal penduduk. Salah satu situs tersebut berada di Desa Teluk Kembang, Dusun Sange Bakau, yang jaraknya tidak jauh dari jalan desa. Diperkirakan makam besar dan berbeda ukuran dengan makam lainnya ini adalah ulama dari kaum bangsawan dari luar Sambas. Dan saya kira bagaimana kita melihat jejak Islam yang ada di wilayah ini, ya tentu kita harus memanfaatkan dengan baik data-data arkeologi yang banyak bertebaran. Salah satu di antaranya ya di sini di Sange. Nama daerah ini dulu disebut dengan Kampung Sange. Kampung Sange tertulis dalam silsilah asal-usul raja-raja Sambas. Dari daerah ini banyak sekali tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam istana di masa itu, terutama ketika istana Sambas masih berada di Kota Lama. Di Kota Lama, di Kesultanan atau di kerajaan, rajanya dan beberapa orang pengikut di situ, termasuklah barangkali masyarakat di Kota Lama itu, ya beragama lokal atau beragama Hindu atau Buddha berdasarkan peninggalan-peninggalan yang ada. Nah, tapi di daerah lain jauh sebelum itu Islam sudah mapan. Jangan-jangan Islam pertama kali itu justru masuk melalui daerah ini. Dan ya antara Kota Lama dengan Desa Sange, saya kira jaraknya juga lumayan. Di masa lalu walaupun kalau kita lihat dari sekarang letak geografis agak dekat, tapi di masa lalu saya kira itu cukup jauh. Dan biasanya memang ketika Islam masuk dalam satu wilayah, dia tidak tinggal berdampingan dengan masyarakat yang masih beragama lokal atau beragama Hindu-Buddha. Dia memisahkan diri, dan saya kira itu sudah menjadi lazim dalam perkembangan sejarah peradaban Islam di berbagai daerah, termasuklah di Nusantara.
Nah, di Sambas uniknya masyarakat terlebih dahulu sudah mapan memeluk agama Islam, lalu kemudian baru diikuti oleh pihak keluarga atau keluarga istana yang nanti Ratu Spudak lalu kemudian berpindah kekuasaan ke Raden Sulaiman yang awalnya gelar raja itu menggunakan ratu lalu kemudian berubah menjadi sultan. Itu penanda bahwa sudah Islam. Situs ini dahulunya sempat terlantar dan berada tidak jauh dari sungai. Diyakini pula pada zaman dahulu, pemukiman penduduk tidak lepas dari fungsi sungai sebagai jalur transportasi masyarakat. Sehingga banyak komunitas yang mendiami pesisir sungai dan membentuk suatu perkampungan. Sebelumnya kita belum tahu pasti yang adanya nanti yang tua di desa kita itu. Nah, ya rupanya ada yang dari luar dulu yang tahu, barulah masyarakat berduyun-duyun. Nah, sebenarnya ada yang tahu, cuman tidak sebanyak. Nah, ya tempat orang yang khususnya yang mau yang tahu lah ya, nak bayar niat kayak segalanya lah. Nah, nak merapat kampung, minta izin dulu, artinya yang tua lah bagi dia. Nah, gitu. Jadi dianggap itu Datuk Pasir Putih itu dianggap guru lah istilahnya. Makam Datuk Putih yang berada di Dusun Sange Bakau atau masyarakat sekitar sini menyebut kawasan ini dengan Keramat Bakau pernah diperbaiki akibat kerusakan pada beberapa sisi makam. Nah, oleh pemerhati pihak ketiga diperbaiki secara sukarela bersama masyarakat di sini. Setelah diyakini masyarakat setempat bahwa makam ini ada kaitannya dengan sejarah peradaban Islam, serta pemilik makam adalah keturunan bangsawan dan bukan orang sembarangan. Banyak warga yang berziarah serta melakukan kunjungan sebagai bahan penelitian. Dalam perjalanannya, belasan tahun lalu, oleh pihak ketiga yang turut memperhatikan keberadaan situs sejarah, makam Datuk Putih mendapat sentuhan pemugaran pada beberapa bagian yang sudah tidak layak. Jadi alhamdulillah saya sampaikan bahwa keberadaan makam ini sebenarnya memang tidak tahu kita kan, tidak tahu keberadaannya entah tahun berapa, tapi kita lihat dari orang-orang tua kita keberadaan barang ini, bahwa barang ini ada unsur sejarah mistik, yaitu setelah diketahui sejak tahun 1900-an orang baru tahu karena bahwa barang ini yaitu adalah makam salah satu dari raja yang disebutlah oleh masyarakat sini yaitu Datuk Putih. Nah, jadi setelah tahu bahwa ini ada unsur keturunan dari Raja Sambas, Kerajaan Sambas, baru ada dari pihak masyarakat yang peduli terhadap makam ini. Karena tadi yang disebut oleh masyarakat yaitu Datuk Putih. Jadi ada pihak ketiga yang siap untuk merenovasi. Dan asalnya dulu ini sekitaran makam ini yaitu dilingkari dengan papan belian. Nah, jadi papan belian dasarnya dari awalnya, kemudian direnovasi di tahun 2012. Nah, jadi seperti ini. Jadi alhamdulillah. Dan ini batu yang batu nisan yang kita lihat seperti sekarang ini pernah tumbang juga dan patah. Jadi tidak tahu sebabnya, tumbang karena apa, patah karena apa kan? Tidak tahu.
Masyarakat Dusun Sange Bakau meyakini bahwa orang terkemuka yang dimakamkan pada dahulu kala ini merupakan pasangan suami istri. Namun bentuk kedua makam tersebut sangat jauh berbeda. Ada cerita yang beredar bahwa perbedaan makam tersebut disebabkan saat membawa nisan tersebut melalui jalur air dahulu, terjadi cuaca buruk dan sebagian nisan jatuh ke dalam sungai. Oleh karenanya, posisi nisan jika diperhatikan tidak seperti makam-makam pembesar lain pada umumnya. Kalau diyakini oleh masyarakat sini menurut pembicaraan ya dari masyarakat, saya ambil dari orang-orang tua. Jadi ini ada sepasang suami istri. Nah, jadi sepasang suami istri yang mana ini berdiri seperti sekarang ini, seperti makam yang kita lihat ini, yaitu ada sebelah suami dan istri, ada kiri kanan lah kan. Nah, itu makanya masyarakat sini beranggapan bahwa ini sepasang. Nah, sepasang jadi suami dan istri. Keberadaan makam Datuk Putih ini telah membuka pemikiran awal mula kedatangan Islam di kota Sambas. Karena usianya yang cukup tua dibandingkan dengan penemuan-penemuan yang sudah dituliskan dalam beberapa referensi yang tidak menyebut Datuk Putih. Nah, dari segi bentuk nisan ini agak berbeda dari nisan-nisan yang ada di berbagai daerah saya kira, termasuklah di Nusantara. Umumnya nisan-nisan yang besar kita ketahui berasal dari Aceh, termasuk berdasarkan keyakinan masyarakat yang ada di sini, nisan ini atau orang yang dimakamkan di sini nampaknya juga berdarah Aceh seperti nama gelar yang dipakai, yaitu putih. Nah, istilah putih itu sebenarnya sangat lazim dipakai oleh masyarakat Aceh. Tapi dari segi bentuk nisan justru berbeda dari nisan-nisan yang berkembang atau yang dipengaruhi oleh Aceh. Misalnya kalau dari Aceh itu bentuknya pipih. Nah, kalau di sini persegi 4. Nah, persegi 4 lalu kemudian bentuk ukirannya ada melengkung lalu kemudian garis-garis. Melengkung dan garis-garis itu bentuk seni di dalam kaligrafi, termasuklah ukiran dalam dunia Islam, itu sebenarnya berasal dari wilayah Arab. Nah, jadi bukan dari Aceh. Aceh justru perkembangan dari Gujarat dan berbagai daerah lain termasuklah Persia. Nah, tapi dari segi bentuknya justru persegi 4, ya saya kira bentuk yang berbeda dari kebanyakan nisan Aceh yang ada. Nah, nanti nisan seperti ini juga kita temukan sama persis dengan nisan-nisan yang berada saya pernah lihat di Pulau Tambelan. Bentuknya sama dengan bahan yang sama juga. Nah, di Tambelan ternyata dipengaruhi oleh kerajaan Johor. Ya mungkin saja ini juga berhubungan dengan itu, tapi yang pasti bahwa perkembangan Islam di wilayah ini saya kira merupakan perkembangan terawal di dalam Islam yang ada di Sambas, karena dari segi bentuk nisan, bahan nisan, dan pola penggunaan nisan yang cukup unik, terutama ukiran-ukirannya. Dari segi ukiran saya kira dan dari segi bahan jelas ini bukan berasal dari sini, bukan berasal dari lokal. Ini batu karang, batu karang kemudian yang diukir, dan saya kira tradisi ukir untuk wilayah kita, ya saya masih belum menemukan data bahwa di daerah kita tradisi ukir atau tradisi pahat batu itu hidup dan berkembang. Nah, jika tradisi ukir pahat batu berkembang di daerah kita, pasti sampai sekarang banyak kita temukan ukiran-ukiran nisan yang berasal dari batu. Nah, apalagi daerah sini kan sangat jauh jaraknya dengan laut, apalagi ketika
ingin mencari batu karang dan sebagainya. Itu dibawa dari luar. Motif dan corak sebagai bahan analisa dari situs ini dapat disimpulkan bahwa ini adalah makam orang penting. Karena berdasarkan beberapa penelitian menyatakan bahwa pada masanya penyebaran agama Islam dari golongan mubalik ataupun dari kalangan saudagar secara berkelanjutan mengelilingi beberapa wilayah sambil mensyiarkan Islam dengan waktu yang lama. Nah, kebiasaan masyarakat tempo lalu yang membawa nisan-nisan itu umumnya adalah orang-orang besar. Orang-orang yang mengetahui, memiliki pemahaman agama yang tinggi atau terkadang juga sebagai orang kaya. Mereka berkeliling ke berbagai daerah sambil berdagang juga menyebarkan agama Islam. Biasanya seperti itu. Dan terkadang mereka membawa nisan mereka sendiri dari daerahnya masing-masing. Nah, dari berbagai dari berbagai penelitian sejarah yang lain menunjukkan yang demikian. Tapi data ini di ukiran di sini menunjukkan ukiran yang berbeda. Seperti misalnya nisan yang muncul kemudian terletak di Sambas. Dia menggunakan ukiran berbentuk daun-daunan. Nah, tumbuh-tumbuhan. Di sini tidak ada motif daun-daunan, tumbuh-tumbuhan, kecuali mungkin di bawah ada dibentuk seperti mengkerucut itu. Nah, kalau bagi masyarakat Sambas itu simbol pucuk rebung. Nah, yang muncul di songket dan sebagainya. Dan pucuk rebung itu, model pucuk rebung itu hampir dipakai di seluruh Nusantara. Nah, tidak hanya di Sambas saya kira. Jadi data awal berdasarkan bentuk, lalu kemudian bahan dan jenis ukuran, bahwa jelas ini menunjukkan Islam terawal yang ada di Sambas. Jangan-jangan seperti yang diprediksi oleh Azumardi Azra bahwa Sambas di kala itu sudah mapan Islamnya di tahun 1580. Islam itu telah dianut terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah atau masyarakat yang terpisah dari istana, baru kemudian diikuti oleh istana ketika Raja Tengah yang berasal dari Sarawak itu datang dan menetap di Sambas. Sebagai data awal perkiraannya masuknya Islam pertama ke Kabupaten Sambas, sangat penting untuk dikaji lebih lanjut dan merawat situs ini. Karena tidak mungkin mengetahui keberadaan sesuatu dengan akurat jika wujudnya pun tidak terjaga dengan baik. Maka dibutuhkan perhatian dari berbagai pihak untuk memperhatikan situs ini dan kawasannya. Dan makanya dengan saya anggap ini belum sempurna, nanti harapan saya ke depan kepada pihak pemerintah, baik itu kabupaten, provinsi, dan pusat mungkin, kalau memang peduli, ya harapan kami dari masyarakat Desa Turokambang khususnya, yaitu Dusun Sengek Bakau ini, berharap mudah-mudahan dapat lebih daripada ini. Dan nanti makam ini bisa jadi wisata, ya, wisata religi. Jadi mudah-mudahan harapan ke depan. Dan kami juga sebagai masyarakat insya Allah akan memelihara ke depannya. Bagaimanapun nanti barang ini, karena ini merupakan titipan sejarah dan perlu dipelihara dan dikembangkan, harapan kami. Jadi masyarakat Desa Turokambang ini.
Keberadaan situs berupa makam ini diyakini oleh masyarakat di sini adalah orang penting dalam syiar Islam di masa lampau, dapat kita lihat secara nyata masih terbengkalai. Nah, untuk itu dibutuhkan beberapa syarat dokumen dan upaya bersama agar titipan sejarah di Dusun Sange Bakau ini supaya lebih baik. Ingat, ada ungkapan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Sampai jumpa!